Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Cerita kali ini berasal dari sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Timur. Kampung ini tidak tercantum di banyak peta, dan bahkan penduduk kota terdekat pun jarang mendengar namanya. Tapi bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan Sengon, nama Kampung Sengon bukan sekadar lokasi, melainkan peringatan. Karena setiap malam Jumat Kliwon, kampung ini melakukan sesuatu yang tak dilakukan kampung lain. Sebuah ritual yang tak boleh diganggu, sebuah aturan yang tak boleh dilanggar. Dan semua warga tahu satu hal, kalau kamu keluar rumah malam itu, kamu tidak akan kembali seperti semula. Tapi di suatu malam, ada yang melanggar. Dan sejak malam itu, Kampung Sengon tak pernah benar-benar tenang lagi. Aku ada di sampingmu. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Hanya dalam hitungan menit, pandangan menjadi buram dan putih keabu-abuan. Pohon-pohon di pinggir jalan berubah menjadi bayangan samar yang bergoyang pelan diterpa angin. Langit gelap tanpa bulan, seolah-olah langit pun enggan menyinari bumi malam itu. Angin dingin turun dari bukit, membawa serta aroma tanah basah yang tercampur dengan bau menyengat dari dupa yang mulai dibakar di setiap sudut kampung. Warga Kampung Sengon satu persatu mulai menutup pintu rumah mereka. Beberapa tampak tergesa, seolah tak ingin terlambat barang 1 menit pun. Lampu-lampu dipadamkan, menyisakan cahaya remang dari lilin kecil di pojok ruangan. Raja kecil dari kain putih, bertuliskan aksara Jawa kuno, digantungkan di atas kusen pintu sebagai penolak bala. Tidak ada suara, tidak ada tawa, dan tidak ada yang berani melintasi jalan tanah yang biasanya ramai di sore hari. Karena malam itu bukan malam biasa. Itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang ditandai setiap 35 hari, saat kampung harus melakukan ritual penyucian warisan leluhur. Kampung Sengon sudah ada sejak zaman penjajahan. Namun, akar sejarahnya dipercaya jauh lebih dalam dari itu. Tidak ada dokumen resmi atau catatan tertulis, tapi cerita turun-temurun dari mulut ke mulut menyebutkan bahwa tanah tempat kampung ini berdiri dulunya adalah wilayah terlarang. Sebuah tempat yang sengaja dijauhi manusia karena dipercaya menyimpan kutukan kuno. Bahkan sebelum para penjajah datang, tempat ini sudah dianggap angker dan penuh misteri oleh para leluhur yang dulu mendiami wilayah sekitar. Konon, kampung ini dibangun di atas bekas tanah pemakaman kuno. Bukan pemakaman biasa, tapi tempat di mana para pelaku ilmu hitam dikuburkan setelah dihukum atau diasingkan. Mayat-mayat mereka dimakamkan tanpa upacara, tanpa doa, hanya dibenamkan bersama benda-benda gaib milik mereka. Karena itulah, sejak dulu para sesepuh kampung sepakat untuk mematuhi satu aturan sakral. Setiap malam Jumat Kliwon, seluruh aktivitas harus dihentikan. Tak ada suara, tak ada cahaya, tak ada yang boleh keluar rumah.
Sebab malam itu dipercaya sebagai saat ketika yang lama, roh dan entitas dari masa lalu melintasi kampung. Dan mereka tidak boleh tahu kalau kampung ini masih dihuni oleh manusia. Tak ada yang pernah tahu siapa atau apa yang dimaksud dengan yang lama itu. Tidak ada yang pernah benar-benar melihat wujudnya, namun bayangan tentang mereka begitu kuat dalam ingatan kolektif warga kampung. Seolah-olah makhluk-makhluk itu bukan sekadar cerita, tapi bagian nyata dari kehidupan sehari-hari yang hanya muncul saat waktu tertentu tiba. Nama mereka tidak pernah disebut dengan jelas, seolah menyebutnya saja bisa membuka jalan bagi sesuatu yang tidak seharusnya datang. Sejak kecil, anak-anak di kampung itu dibesarkan dengan satu nasihat yang tak pernah berubah. Jangan pernah melanggar malam penyucian. Bahkan membuka jendela sedikit saja dianggap sebagai dosa besar. Sebab bila kamu sampai melihat mereka, maka mereka juga akan melihat balik. Dan jika itu terjadi, mereka tidak akan puas hanya dengan melintas. Mereka akan datang kembali, bukan untuk sekadar lewat, tapi untuk tinggal. Setiap rumah diberi segenggam garam dan sesaji kecil dari daun sirih dan bunga kantil. Semua itu diletakkan di depan pintu sebagai penanda pasrah. Sebuah pesan sunyi untuk para penunggu lama. Kami tunduk, kami diam, kami tak ingin diganggu. Tapi malam itu, seorang pemuda bernama Dimas, baru pulang dari kuliah di kota, memutuskan untuk menantang tradisi itu. Ia baru saja kembali setelah 3 tahun di luar kampung. Dan bagi Dimas, semua larangan ini hanyalah bentuk dari ketakutan kolektif yang diwariskan tanpa bukti. Baginya, semua cerita tentang yang lama hanyalah mitos kuno yang bertahan karena tidak ada yang pernah berani mengujinya. Ia merasa bertanggung jawab, bukan hanya sebagai anak muda yang berpikiran terbuka, tapi juga sebagai seseorang yang ingin membuka mata orang-orang kampung terhadap realita zaman modern. Bahkan saat warga lain sudah menutup pintu dan memadamkan lampu, Dimas justru keluar dengan santai sambil membawa kamera kecil dan senter LED. Ia ingin merekam semua yang terjadi pada malam Jumat Kliwon untuk membuktikan bahwa tak ada apa-apa, bahwa kampung ini tetap sama seperti malam-malam lainnya. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang kosong, rumah-rumah sunyi berdiri seperti benda mati, dan langit malam terasa lebih berat dari biasanya, seperti menggantung rendah, menekan dari atas. Tapi yang ia temukan bukan sekadar sunyi. Ada sesuatu yang mulai terasa berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Rekaman pertama hanya menunjukkan jalan sepi, seperti yang diharapkan. Tak ada apapun selain bayangan pohon, pagar bambu, dan rumah-rumah tua yang terkunci rapat. Tapi setelah menit ketiga, muncul keanehan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah bayangan bergerak perlahan di belakang salah satu rumah, padahal tidak ada sumber cahaya yang bisa menciptakannya. Dimas sempat berhenti merekam sejenak, mengira kamera rusak atau lensanya berkabut. Tapi saat ia membersihkannya dan menyorot ulang ke arah yang sama, bayangan itu tetap ada dan seolah menatap balik. Lalu di menit kelima, suara itu mulai terdengar. Awalnya pelan, seperti desahan. Namun makin lama makin jelas. Suara seperti bisikan yang serak, berat, dan penuh lendir. Seperti suara orang tua yang menarik napas panjang dari tenggorokan yang sudah mengering. Dimas berusaha tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin atau suara binatang malam. Tapi saat ia mengarahkan kameranya ke ujung jalan, tubuhnya membeku. Di sana berdiri seseorang, diameter tegak. Tapi anehnya, tak ada wajah di balik kepala itu, hanya permukaan rata seperti tanah liat putih. Yang membuatnya lebih ngeri, sosok itu tidak berdiri di tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atasnya, seperti tidak terikat oleh gravitasi. Dimas panik, nafasnya terputus-putus, dan senter di tangannya mulai gemetar. Ia mundur pelan-pelan, mencoba kembali ke arah rumahnya. Tapi entah bagaimana, jalannya berubah. Jalur yang tadi ia lewati kini terasa asing, seperti kampung itu bergeser dalam diam. Rumah-rumah yang tadi ia kenali berubah bentuk.
Dindingnya lebih retak, kayunya menghitam, dan jendela-jendela dipenuhi debu serta sarang laba-laba, seakan tak pernah dihuni selama puluhan tahun. Rasanya seperti berjalan di antara bangunan mati dari masa lain yang tidak seharusnya ada malam itu. Dan setiap kali ia menoleh, makhluk itu selalu lebih dekat. Ia tidak pernah melihatnya bergerak, namun posisinya selalu berubah, dari jauh menjadi di tikungan, lalu di belakang pohon, lalu di tengah jalan, seolah waktu dan ruang tak berlaku baginya. Dimas akhirnya kalap. Ia berlari membabi buta, menabrak pagar bambu, terguling di tanah, dan jatuh ke dalam lumpur pekat. Kamera yang sedari tadi tergenggam terlepas dari tangannya dan menghilang di kegelapan. Ketika warga menemukannya keesokan paginya, ia tergeletak di bawah pohon beringin tua. Tidak sadarkan diri, tubuhnya kedinginan seperti mayat dan rambut di sisi kanan kepalanya memutih. Seolah malam itu, sebagian dirinya telah disentuh oleh sesuatu dari luar dunia ini. Sejak malam itu, Dimas berubah. Ia tak lagi menjadi pemuda yang hangat dan cerewet seperti dulu. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong, dan tubuhnya seperti kehilangan semangat hidup. Ia sering berdiri lama di depan jendela, menatap gelap tanpa berkedip, seolah sedang menunggu sesuatu. Ibunya pernah memergokinya menangis tanpa suara di kamar. Air mata mengalir deras, tapi mulutnya terkatup rapat. Kadang ia menggumam dalam bahasa yang tak dimengerti, bukan bahasa Jawa, bukan pula Indonesia, seperti suara dari tempat asing yang tak pernah diajarkan di dunia ini. Namun yang paling membuat warga takut adalah apa yang terjadi setiap malam Jumat Kliwon. Dimas selalu hilang. Tidak ada di kamarnya, tidak di rumah, bahkan terkadang pintu rumahnya tetap terkunci dari dalam seperti tidak ada yang keluar. Tapi keesokan paginya, setiap Sabtu subuh, warga menemukan jejak lumpur basah di dalam rumah mereka, memanjang dari pintu hingga ke sudut ruangan, dan terkadang berhenti tepat di depan ranjang anak-anak. Tidak ada barang yang hilang, tidak ada yang terluka, tapi perasaan tidak aman menyelimuti seluruh kampung. Beberapa keluarga tak tahan lagi. Mereka pergi diam-diam, meninggalkan rumah yang sudah mereka huni bertahun-tahun, tak pernah kembali lagi. Para sesepuh kampung akhirnya mengadakan musyawarah besar di pendopo tua yang hanya digunakan dalam keadaan darurat. Suasana tegang menyelimuti pertemuan malam itu. Tidak ada yang berani mengangkat suara terlalu keras, seolah takut sesuatu sedang menguping dari balik bayang-bayang. Mereka memutuskan langkah drastis, membakar seluruh benda milik Dimas, termasuk kamera yang ditemukan rusak di ladang dengan lensa retak dan memori yang tak bisa dibaca lagi. Api unggun dibuat di tengah lapangan, dan satu persatu barang dilemparkan ke dalamnya sambil dibacakan mantra dari kitab kuno yang sudah mulai lapuk. Asap hitam naik ke langit, menyebarkan bau hangus bercampur dupa dan daun kelor yang terbakar. Mereka juga membangun ulang gapura kecil di ujung kampung, yang dulu konon menjadi pintu masuk makhluk halus ke dunia manusia. Raja besar dipasang di setiap sudut dengan tinta dari darah ayam cemani yang disembelih khusus untuk ritual. Lalu dilakukanlah upacara pengusiran besar-besaran, ritual tua yang bahkan sebagian sesepuh belum pernah lihat langsung sejak mereka lahir. Doa dipanjatkan semalam penuh. Namun meski semua itu dilakukan, satu hal tetap tak berubah. Jejak kaki itu masih muncul, kadang di tanah basah, kadang di teras rumah, bahkan di atap genteng yang tidak mungkin diinjak manusia biasa. Dan suara itu serak, berat, dan memanggil dari kejauhan, masih terdengar sesekali di tengah malam, seperti bisikan dari dunia yang menolak dilupakan. Kini, setiap malam Jumat Kliwon, kampung itu tak hanya sunyi, tapi tegang. Hening yang menyelimuti bukan sekadar keheningan biasa, melainkan semacam tekanan tak terlihat yang membuat dada sesak. Seolah udara malam menjadi lebih berat, lebih pekat. Anak-anak tak lagi bermain sebelum maghrib, dan orang-orang dewasa bahkan menahan napas saat menutup pintu. Tak ada yang berbicara,
bahkan bisik-bisik pun tidak. Karena mereka tahu, diam bukan sekadar bentuk hormat, tapi bentuk bertahan hidup. Mereka tak ingin menarik perhatian dari sesuatu yang sudah tahu keberadaan mereka. Sesekali, suara langkah terdengar di atas atap, pelan, tertahan, seolah sesuatu sedang mencium-ciumi genteng mencari celah. Kadang pintu bergoyang sendiri, perlahan, tanpa ada angin. Tidak ada yang berani mengecek, tidak ada yang berani bertanya. Semua orang tahu sejak malam itu, ritual tidak lagi dilakukan untuk menyucikan tanah warisan. Kini, setiap persembahan, setiap doa, setiap dupa yang dibakar adalah bentuk permohonan maaf. Mereka tak lagi pura-pura kampung ini kosong. Mereka hanya berharap bisa hidup berdampingan, tanpa dilihat langsung, tanpa disentuh, tanpa mengundang murka dari yang tak terlihat. Maka kalau suatu hari kamu melewati Kampung Sengon, dan kebetulan malam itu adalah Jumat Kliwon, jangan turun dari mobil. Meski jalannya sepi dan kabut membuatmu sulit melihat, tetaplah berjalan perlahan. Jangan tergoda oleh rumah-rumah tua yang tampak seperti ingin dipotret. Jangan tergiur oleh keheningan yang seolah mengundangmu masuk. Karena begitu kakimu menyentuh tanah itu, kamu bukan lagi orang luar. Kamu adalah bagian dari malam itu, dan malam di Kampung Sengon tidak pernah melupakan siapapun yang datang tanpa izin. Jangan tanya arah, jangan buka jendela, dan yang paling penting, jangan pernah berpikir untuk merekam apapun. Bahkan menyalakan kamera ponsel bisa menjadi awal dari sesuatu yang tak akan pernah selesai. Karena di kampung itu, bukan kamu yang mengamati mereka, tapi mereka yang memperhatikan kamu, diam-diam, dari balik bayangan pohon, dari sela-sela genteng, dari dalam tanah yang dulu pernah membuka diri, dan bisa terbuka lagi kapan saja untukmu. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu karena mungkin ada sesuatu di sana.